Anda tidak punya modal 500-600 miliar. Ya, ini saya bicara tentang partai. Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Dalam sebuah acara, Pak Yusuf Kalla menyampaikan, kalau mau jadi ketua partai, harus menyiapkan uang 500 sampai dengan 600 miliar. Wah, benarkah begitu? Bukankah jabatan ketua umum partai menurut kita yang orang awam nih tidak mendapatkan gaji sama sekali? Kalau mau jadi ketua umum mesti menyiapkan dana sebesar itu. Partai politik yang ada sekarang nih berarti dipegang oleh pengusaha doang. Memang tidak semua ketua umum partai itu pengusaha besar. Pak JK nih memang kemudian melanjutkan ceritanya. Persiapan dana itu tidak masuk di partai politik yang pendirinya masih hidup, atau tidak masuk ke partai politik yang pendirinya masih hidup. Memang kita bisa lihat ada beberapa parpol yang pendirinya masih eksis sampai sekarang nih, dan tetap mengurus di sana, misalnya Gerindra, PDIP, PBB, dan partai lainnya. Dan jumlah yang dibutuhkan tiap partai tidak sama. Jika di Golkar butuh 500 sampai 600 miliar. Parpol yang lebih kecil otomatis kebutuhannya tidak sebesar itu. Pernyataan mantan Wapres itu tentu mengejutkan dan tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Apa yang disampaikan Pak JK membuat kita sebagai masyarakat kecil berpikir bagaimana korupsi bisa berhenti. Bila mau jadi ketua umum partai saja harus menyiapkan dana segede itu. Buat apa dana itu? Apalagi partai dengan kekuatan besar seperti Golkar. Bukankah biasanya nih gerak partai dihidupi oleh kader mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Misalnya setiap gajian ini ada potongan 10-20%. Ini jadi PR bersama. Dan pertanyaannya yang mestinya bisa terjawab, angka 500 hingga 600 miliar itu bukan jumlah yang kecil, melainkan sangat besar sekali. Apakah statement itu disampaikan tidak menimbulkan citra? Negara ini akan sulit bebas korupsi bila kursi ketua partainya saja berharga ratusan miliar. Atau pernyataan itu untuk menggertak kader yang sedang menggoyang Golkar. Kan sudah ada wacana nih segera menyelenggarakan munaslup, musyawarah luar biasa tuh. Ada Pak Bahlil Lahadalia serta Pak Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut bakal menggantikan Pak Erlangga. Jika dirunut kekayaan Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM memiliki kekayaan kurang lebih sekitar 302 miliar. Sementara Pak Luhut Menko Maritim dan Investasi punya kekayaan 716 miliar. Jadi pernyataan Pak JK buat menggertak keduanya, entahlah, hanya Pak JK yang tahu itu semua. Bila disandingkan pada kedua menteri tadi, berarti yang siap untuk jadi ketua umum ya Pak Luhut. Entahlah. Yang jelas sebagai ketua umum, Pak Erlangga sudah mengumpulkan ketua DPD. Ketua DPD provinsi diajak ke Bali sana kemarin. Dan mereka kompak menyatakan tidak menginginkan adanya munaslup. Kalau butuh modal segede itu, bagaimana dengan ketua umum partai yang tidak punya jabatan legislatif? Dia harus membiayai operasionalnya partai, membiayai operasional partai. Sejak dari DPP hingga anak ranting. Kalau di Golkar kita tahu, mayoritas ketua umumnya memang pengusaha. Tapi kan tidak semua ketua umum partai itu pengusaha.
Memang sih selama ini kita tidak banyak tahu bagaimana sebuah partai politik menjalankan aktivitasnya. Bagi yang sudah punya wakil di legislatif lumayan, tapi yang sama sekali tidak punya atau partai-partai baru, bagaimana menggerakkan roda partai dalam aturan yang ada di Indonesia. Keuangan partai memang bersifat internal. Mereka harus melaporkan kondisi keuangannya bila ikut pilpres dan pemilu. Laporan keuangan mereka selama proses tersebut diserahkan ke KPU, kita harus mendorong negara bisa melakukan audit keuangan partai politik, tidak hanya pada masa pemilu atau masa pilpres. Partai sendiri juga memperoleh bantuan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah provinsi. Maksudnya, partai sendiri itu juga memperoleh bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018, besaran bantuan partai sebesar Rp1.000 per suara untuk tingkat nasional dan Rp1.200 per suara di tingkat provinsi. Khusus di tingkat provinsi masih bergantung kepada kemampuan provinsi. Mestinya jika partai politik mendapatkan bantuan itu, pemerintah berhak melakukan audit atas penggunaannya. Toh partai juga mengerjakan banyak hal yang mendukung kehidupan demokrasi. Kita tahu, setiap organisasi pasti membutuhkan anggaran untuk menjalankan organisasinya, apalagi partai politik. Hanya saja nih, jika ingin jadi pimpinan partai mesti menyiapkan 500 hingga 600 miliar. Maka seorang ketua partai bisa disebut akan mencari ganti. Gula ijol itu wis toh. Siapa yang rela keluar uang segede gitu tanpa mendapatkan kembalian? Makanya tak heran, dalam proses pencalegan atau kader partai mau maju jadi anggota legislatif harus nyetor nominal tertentu. Sebelumnya kita mendengar nih, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Pak Didin Supriyadin. Beliau pilih mengundurkan diri, membatalkan jadi caleg. Karena apa? Ya karena harus nyetor 500 juta tuh. Bila proses-proses yang demikian ini tidak dihentikan, bagaimana kita mampu menghentikan korupsi? Pak JK berdalih, saat dirinya jadi ketua umum Golkar tidak sampai membutuhkan dana sebesar itu. Karena Golkar menyenangi ketua umumnya pejabat negara. Memang bila dilihat dari sejarahnya, biasa saja ketua umum dijabat orang yang memang sedang jadi pejabat. Termasuk waktu itu ketua umum Golkar yang juga menjadi ketua DPR RI jadi tersangka kasus korupsi. Ingat nggak? Pak Setia Novanto harus dicopot dari jabatannya, langsung diganti oleh Pak Erlangga Hartarto. Namun apakah sekecil-kecilnya dana yang dibutuhkan untuk menjadi ketua umum Golkar tetap besar untuk ukuran pengusaha di daerah? Anggap saja misalnya nih 100 miliar. Cari duit segitu pasti tidak mudah. Dan banyak pejabat kita yang sebenarnya kekayaannya di kisaran seratusan miliar. Kebetulan di berbagai daerah, ketua DPD 1 maupun DPD 2 Golkar sering dijabat pengusaha. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.